Pemirsa selamat pagi, apa kabar? Sehat selalu. Nah ini tuh pagi-pagi sekali pemirsa, jam 5.20 kira-kira. Dan pemirsa kami tuh dari malam sudah kehabisan air. Air di tong dan ceritanya itu ini kami harus beli air sudah beberapa bulan ini karena mesin kami tuh mati. Jadi kami tuh mendapatkan air dari satu mata air, satu sumber aliran air ya. Jadi air itu ditampung di kirbat. Bukan di kirbat, air itu ditampung di tong ya. Jadi kami punya satu mesin bor di perum sini, dan nanti ditampung baru terus dialirkan ke setiap rumah. Jadi kami punya mesin itu sudah dari beberapa bulan ini rusak. Jadi kami harus beli baru, dan beberapa hari yang lalu itu pengurus mereka sudah menargetkan per keluarga itu 150.000 untuk beli mesin yang baru. Dan ini kami harus beli air ya, setiap kehabisan air harus beli, dan air satu tong ini 40.000 pemirsa. Jadi kalau satu minggu dia bisa habis 2 kali, maka 80.000. Kalikan saja pemirsa dalam satu bulan. Oh haleluya, harus semangat memang. Semangat kerja, semangat berdoa, supaya berkat itu mengalir memenuhi keperluan kebutuhan kita semua. Yesus dahsyat. Ini kalau begini itu iman harus besar. Iman harus sebesar biji sesawi ya. Karena keperluan banyak. Air minum habis, air minum juga harus beli, air untuk pakai cuci, pakai mandi, pakai makan, pakai segala macam juga habis. Maka kita tidak bisa beraktivitas ya, karena sumber kebutuhan pokok itu air. Kita tidak bisa bergerak kalau tidak ada air. Nah ini pemirsa, ini selang ini sudah dia berbelok ke sana, ke sebelah kanan saya. Tadinya di tong kuning, tapi ini karena sudah full di situ maka dipindahkan lagi. Jadi ada 3 tong pemirsa. Tong untuk dapur, tong untuk depan itu alirkan ke kamar mandi, dan di dapur sendiri, terus tong di gereja juga untuk kamar mandi. Jadi kalau dia habis bersamaan, maka satu tong ini tidak cukup menampung tong kami yang ada 3 ini. Oh haleluya. Jadi memang ya seperti itulah pemirsa. Dan kembali lagi setelah air diisi, saya masuk ke dalam ini karena masih pagi, masih 5:30 ya, belum jam 6 juga. Ini kebiasaan seperti biasa, bangun pagi harus berdoa, anak-anak harus dibangunkan, bangun cepat. Mama juga tidur bersama-sama dengan saya di sini ya, bersama dengan Kesia. Mereka harus bangun dan ikut berdoa. Semua anggota keluarga harus ikut berdoa pagi ya. Jadi harus bangun pagi itu harus mengucap syukur, mendahului semua aktivitas kita. Kita harus berdoa, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang penuh berkuasa, maka kita akan aman selalu dalam genggaman tangan Tuhan. Kalau kita menghormati, menghargai Tuhan yang memberikan nafas kehidupan, yang selalu menuntun perjalanan kehidupan kita semua, maka kita harus tahu bersyukur, tahu memandang Dia, tahu menghormati Dia dengan penuh ucapan syukur. Pujian syukur harus dikembalikan kepada Dia. Karena Dia yang telah menjaga kehidupan kita, Dia yang telah melindungi kehidupan kita. Bagaimana pemirsa seseorang memberikan kita hadiah, seseorang memberikan kita sesuatu yang kita perlukan, yang itu sangat-sangat penting bagi kehidupan kita, yang kita dapatkan, terus kita balik memuji Dia, itu betapa senangnya orang itu. Nah begitupun dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah kasih nafas gratis, Tuhan sudah kasih segalanya gratis, makan, semua yang kita dapatkan itu semuanya berasal dari Tuhan. Jadi kita harus mengembalikannya, bukan dengan bayaran, bukan dengan apa, gratis semua juga kita kembalikan dengan cuman memuji Tuhan. Memuji Tuhan tidak bayar pemirsa, iya kan? Kita memuji Tuhan ya. Bagi yang beragama lain daripada agama saya ya, kamu harus juga tahu mengucap syukur ya, berdoa kepada Dia yang memberikan nafas kekuatan. Jadi saya mengajar semua anak-anak
bahkan semua yang tinggal dengan saya pemirsa harus doa ya. Jadi bukan hanya doa di pagi hari, di jam doa bersama dengan jemaat, doa puasa dan lain sebagainya, harus ada anggota keluarga yang ada dalam rumah saya harus ada ya. Kensu, Keila, Gea, apalagi mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan, penari rebana, banners dan singers ya. Mama juga, mama paling setia berdoa di gereja di setiap jam doa dan puasa hari Jumat. Nah, itulah kehidupan kita pemirsa. Kalau kita mendahului Tuhan ya, walaupun kita hidup sederhana, mungkin pas-pasan, tapi hati kita tuh sukacita terus, ya kan? Kenapa saya sudah berkhotbah ya? Nanti sekali-sekali lah ya. Oke, pemirsa, kami harus berdoa lanjut dan menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Habis berdoa, anak-anak sementara bersiap. Saya harus ke belakang membuka pintu. Ya, pintu harus dibuka. Depan dibuka, belakang dibuka. Berkat Tuhan turun masuk melalui pintu. Pintu depan sampai ke pintu belakang itu berkat dia masuk. Ya. Saya mengajari anak-anak seperti itu, setiap pagi harus buka pintu dengan ucapan syukur. Jadi kalau Kenzo yang buka pintu, dia bilang berkat Tuhan masuk melalui pintu ini, penuhi keperluan kebutuhan kami. Seperti itu. Begitupun dengan Keila, kalau Keila yang buka pintu, begitupun saya dan lain sebagainya. Nah, ini nih si wanita satu ini, dia tidak mau diliput, biar saja dia sembunyi karena dia letak. Ya, saya bilang sama dia, ini orang-orang di luar sana, kakinya tidak ada, hidungnya tidak ada, tidak malu diliput, tidak mau keluar di YouTube. Nah, ini anak-anak sudah bersiap dan suami saya harus pergi mengantar mereka. Dan ini tuh sekali antar 3 ya. Ini Kesia juga langsung diantar. Ini setiap hari begini ya. Makanya motor itu sudah tidak bernafas dengan baik itu motor ya. Kadang-kadang dia tidak bernafas. Kadang-kadang dia tidak bernafas pemirsa. Ya, artinya kadang-kadang tuh dia mati, tapi saya tuh terus menumpangkan tangan atas sepeda motor itu. Tuhan, biarkan dia tidak mati-mati, kasihan. Ini tadi si Kensu sudah pergi lebih dulu ya, dia papanya sudah antar. Jadi ini tuh setiap hari itu 2 kali balik ya. Pertama Kensu karena di jalur yang berbeda, baru nanti dia balik antar Keila sama Gea lagi. Nah, ini mereka pergi semua, saya masak nasi ya. Untuk mereka pulang sebentar ada nasi. Mereka makan ya, walaupun tidak ada ikan mungkin. Yang penting nasi sudah siap. Jadi hari ini tuh saya agendanya kemana ya, tidak ada agenda. Jadi saya mau beres-beres di rumah. Ini pakaian yang sudah kering juga lagi menumpuk. Jadi saya sepertinya menyelesaikan ini ya hari ini. Nah, ini nih, lihat pemirsa, ini pakaian ini bukan sedikit. Wow, ini kehidupan realita dari ibu-ibu di rumah. Mau ibu pejabat kecuali dia pejabat banyak uang ya, ada pembantu 10, baru bebas dari jangkauan percucian, kebersihan ya. Ya, ibu ini lagi ngomong apa ini ya? Harap-harap lagi baca cerita, tidak tahu tidak ada suara pemirsa.
Jadi saya bilang inilah realita, ya, realita ibu rumah tangga. Masuk dari depan, lihat kotor, sapu, lihat baju bersih, cuci. Ya, setelah dari itu, sebelumnya itu pemirsa, saya punya suami ini dia sembunyi ini mangga ini di dalam tas plastik yang besar. Saya berpikir ini mangga dari mana ya? Padahal tidak tahu dari pagi-pagi sekali ini dia sudah pergi cari mangga. Biasanya kan kalau pagi-pagi sekali itu orang belum pergi menjangkau ini bawa-bawa pohon mangga ya. Apalagi kalau hujan rintik-rintik. Jadi dia sudah pergi mendahului mereka semua. Dan dia bawa pulang mangga satu tas besar. Dan itu ada satu yang dimakan oleh burung. Ini katanya dia mau pergi bawa di tempat kerja. Dia mau bagi-bagi dia punya teman-teman. Saya bilang siapa yang mau makan? Tidak ada yang mau makan itu di rumah. Apalagi saya ya. Paling anak-anak satu buah saja. Ya, tapi kalau mau menghabiskan itu ya. Mana ada orang mau makan mangga tidak enak itu. Saya ketawa sama dia. Saya bilang ngapain pergi cari mangga pagi-pagi. Hujan-hujan juga. Dia ketawa, dia bilang apa ini ada gerakan di belakang ini dia. Nah dia lagi siapkan dia punya mangga. Atur semua bapak, bawa pergi di tempat kerja, setelah ke sana terus kasih makan mereka. Nah ini saya lagi mau buat ikan teri saus ya untuk bekalnya dia. Dan anak-anak sebentar mereka pulang masing-masing. Ada yang jalan kaki, ada yang dijemput. Cuman Kayla yang dijemput sama Gia ya. Kenzo pulang jalan kaki, kasihan. Saya bilang saya tidak pergi ambil karena tidak ada sepeda motor. Sepeda motor cuma satu, kasihan. Memang. Ini baru bilang hidup harus selalu mengucap syukur. Realita kehidupan setiap hari harus menjalani dengan penuh ucapan syukur. Dahsyat. Oke pemirsa, sampai di sini dulu video saya. Ya. Ini siapa yang mau mangga ini datang ambil Jo. Sampai di sini dulu pemirsa videonya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye, God bless you. Terima kasih sudah menonton pemirsa.